Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utin Febriantika, saya CGP Angkatan 11. Berikut adalah video diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Pontianak. Silahkan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya hadir di Aula SMA Negeri 3 Pontianak dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Ramono Rizal selaku waka kurikulum. Kemudian pembacaan doa. Langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Kata sambutan dari Bapak Ramono Rizal selaku waka kurikulum. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di Aula SMA Negeri 3 Pontianak dalam rangka diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Pontianak. Perlu kita ketahui pada tahun ini Angkatan
calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA 3 Pontianak. Ada 4 orang yang antara lain adalah Bapak Fauzi Mardian, kemudian Ibu Usin Febri, kemudian juga Ibu Murtiwi Aprilia, dan Ibu Nurul Maulia. Jadi ada 4 orang guru-guru terbaik dari SMA 3 Pontianak pada tahun ini menjadi calon guru penggerak yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada tahun 2024 ini. Dan saya ingatkan juga, pada tahun lalu pada angkatan 9 itu ada 7 calon guru penggerak dari SMA 3 Pontianak yang sekarang sudah menjadi guru penggerak. Nah, kalau di total kurang lebihnya ada berapa itu? Yang dulu juga, yang angkatan lama juga sudah ada beberapa, kurang lebih 13 atau 15 orang gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak di SMA Negeri 3, maka ini dapat menambah kemajuan di SMA 3, menambah kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Pontianak. Pada hari ini kegiatannya adalah diseminasi budaya positif. Jadi prinsip dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi tergerak itu maksudnya apa? Terbetik keinginan di dalam hati, ya. Ada satu niat di dalam hati, kemudian karena ada niat di dalam hati, ada ide di dalam pikiran, kemudian bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, kalau sudah berhasil melakukan sesuatu, kegiatan yang positif, kemudian menggerakkan, berarti bisa mempengaruhi teman-teman atau rekan kerja sekitarnya untuk ikut bergerak untuk melakukan kegiatan positif atau budaya positif yang telah dilakukan oleh calon-calon guru penggerak. Untuk itu nanti Bapak Ibu sekalian yang sebagai partner, ya, yang sebagai guru yang didesiminasikan untuk dapat mendengarkan dengan baik, untuk dapat memperhatikan sehingga bisa memahami apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita calon guru penggerak, terutama berkaitan dengan budaya positif. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham apa itu budaya positif. Budaya positif kurang lebihnya adalah suatu kegiatan, ya, yang dilakukan oleh guru atau murid yang merupakan hal-hal yang baik yang kalau dilakukan itu nantinya akan mempengaruhi atau akan menciptakan suasana yang mendukung kegiatan pembelajaran terutamanya. Kegiatan positif itu bisa saja kedisiplinan, ya kan? Tepat waktu masuk ke kelas, terus kemudian mempunyai
motivasi yang tinggi, selalu semangat, ya kan? Selalu ceria, selalu datang tepat waktu dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu. Semua yang berkaitan dengan hal-hal yang positif itulah yang nanti akan didiseminasikan oleh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Apa-apa yang telah diperoleh pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini akan ditularkan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu juga ikut memahami, ikut merasakan apa-apa yang telah didapat dalam kegiatan itu. Perlu diketahui juga kegiatan guru penggerak itu paling tidak dilaksanakan 6-9 bulan ya. Itu. Dan kegiatannya cukup padat. Ada, kalau dari kegiatan ini ada pendampingan individu setiap minggu, setiap sebelum lokakarya gitu ya. Itu ada kegiatan pendampingan individu, kalau nggak salah ada 6 kali pendampingan individu. Kemudian ada 7 lokakarya. Kalau ditambah dengan lokakarya orientasi berarti ada 8. Lokakarya ke-7 itu adalah panen. Panen apa itu istilahnya, Pak? Panen hasil belajar. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu sekalian CGP ini dapat melaksanakan kegiatan PGP ini dengan baik, kemudian dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Nah, lulus kemudian dinyatakan sebagai guru penggerak dan menjadi menjadi tulang punggung dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 3 Pontianak. Dan mudah-mudahan SMA Negeri 3 Pontianak semakin jaya, semakin meningkat performanya, sehingga akan menghasilkan siswa-siswa yang lebih berprestasi. Terima kasih. Kalau ada kata yang kurang bisa berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya akhiri sambutan saya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin sekalian, dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka saya buka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Pontianak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rahman Rizal yang telah memberikan kata sambutan dan memberikan nasihat sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMA Negeri 3 Pontianak. Untuk acara berikutnya, agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, marilah kita bersama-sama berdoa, di mana doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Fauzi. Kepada Bapak kami persilakan. Agama kita masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, Islam, terkenankan saya memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbana ala ta'atik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fauzi yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nah, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula kegiatan pembukaan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 2023 di SMA Negeri 3 Pontianak 2024 di SMA Negeri 3 Pontianak. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari keempat calon guru penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melakukan diseminasi budaya positif yang kali ini materinya akan disampaikan oleh Ibu Utin Febriantika. Pada kesempatannya kepada Ibu Utin kami persilakan. Terima kasih Ibu Nurul. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk sharing tentang diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi itu seperti menginformasikan ke khalayak lebih luas tentang suatu tema. Jadi saya di sini ada kesempatan untuk bercerita tentang bagaimana budaya positif di SMA Negeri 3 Pontianak. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan hari ini Bapak Ibu. Jadi sharing pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif, yaitu salah satu perubahan paradigma belajar kita, kemudian konsep disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia yang mendasarinya, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian keyakinan kelas dan bagaimana menyikapi dalam tahap menghadapi anak melalui proses segitiga restitusi. Jadi tahapan ini akan kita bahas bersama untuk 1 jam ke depan. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke disiplin positif dan tema-tema yang lain, saya ingin menjelaskan Bapak Ibu, mengapa kita ini sebagai guru penggerak ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, tujuan kita sebagai guru penggerak, kemudian pendidikannya, kemudian ada sekolah penggerak, calon guru penggerak, kemudian guru penggerak. Nah, di situ tuh untuk apa itu? Nah, sebenarnya itu adalah perubahan paradigma belajar kita, pendidikan di Indonesia. Jadi, apa itu paradigma ya? Nah, paradigma itu adalah perubahan mendasar dalam cara kita memahami sesuatu atau melihat sesuatu. Nah, di sini melibatkan bagaimana kita tuh bergeser dari salah satu cara kita berpikir atau pendekatan yang sudah mapan. Jadi kita ini kan udah lama ya pendidikan itu, dari kita merdeka sampai sekarang, kemudian bergeser ke pemikiran atau cara yang berbeda. Nah, di sini kami sebagai calon guru penggerak akan mendiseminasikan gitu, apa yang berbeda gitu. Kenapa kita harus ikut guru penggerak? Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, apa sih yang berubah dari gaya pendidikan yang paradigma lama menuju ke paradigma baru adalah yang pertama itu adalah teacher center menuju ke student center. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya untuk mensosialisasikan ini dan berdiri di depan ya.
Jadi di sini kalau biasanya kita selalu ada di depan Bapak Ibu. Kalau paradigma lama memberikan informasi terus-menerus, murid mencatat. Nah, di sini paradigma yang baru adalah student center. Jadi muridlah yang harusnya belajar, mencari tahu. Nah, kita di sini sebagai apa kalau seperti itu? Nah, kita sebagai fasilitator Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya memberikan informasi secara terus-menerus. Kita di sini adalah fasilitator. Kita membimbing anak-anak, mengarahkan, tapi tidak selalu memberikan 100%. Harus anak-anak dulu yang mencari. Tapi tentu saja dengan arahan. Jadi itu adalah paradigma pertama untuk pendidikan kita yang terbaru. Nah, yang kedua adalah kodrat keadaan. Nah, paradigma yang baru ini yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana mengajar anak itu menggunakan kodrat keadaannya. Seperti apa itu Bapak Ibu? Nah, mengajar anak-anak itu menurut yang pertama adalah kodrat alamnya. Nah, bahwa kita yakin kalau anak-anak itu semuanya itu tidak sama. Mereka memiliki bakat yang berbeda, ketertarikan yang berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda itu adalah kodrat alamnya. Nah, kita di sini sebagai fasilitator Bapak Ibu, jadi kita mengarahkan apa yang disukai anak-anak, kemudian apa yang dia sukai, apa yang dia jago di situ, dan tidak menekan pada kekurangannya gitu. Makanya di kurikulum sekarang itu banyak sekali jurusan-jurusan yang tidak mengkotak-kotakkan, misalnya IPA IPA saja, IPS IPS saja. Anak-anak secara merdeka bebas memilih pelajaran yang ia sukai sesuai dengan karakteristiknya. Nah, namun yang kita ajar juga paradigma yang terbaru, kita juga harus sesuai dengan kodrat zaman. Apa itu kodrat zamannya Bapak Ibu? Nah, kita juga harus menyesuaikan isi pendidikan kita dengan apa yang dibutuhkan di abad 21, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di dunia kerja. Mengapa? Agar ketika mereka lulus dari sekolah, mereka ada bekalnya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Kenapa? Takutnya mereka lulus sekolah, nilai sudah baik, tapi begitu terjun ke ruang kerja itu atau ke pengalaman kerja itu tidak ada. Maka muncullah apa? Gap, bahwa lulusan kita banyak, tapi bagaimana masuk ke dunia kerja itu susah. Nah, seperti itu. Jadi paradigma yang kedua itu apa? Mengajar sesuai dengan kodrat anaknya dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh zaman. Nah, itu adalah paradigma kedua. Nah, pergeseran yang kedua dari paradigma yang lama itu adalah kontekstual dan penguatan karakter. Apa itu kontekstual? Artinya pendidikan sekarang itu lebih kepada kebutuhan anak-anak. Bagaimana karakteristik daerah tersebut? Misal di daerah pegunungan, kontekstual materi itu tidak akan sama kita mengajarkan dengan di daerah pantai. Kenapa? Pantai itu adalah bagaimana keadaan alamnya Bapak Ibu kalau di pantai. Seperti apa kalau di daerah pantai? Perairan. Kalau di daerah gunung, bagaimana? Perkebunan. Jadi kalau kita mengajar di daerah sekolah yang karakteristik alamnya perkebunan, maka contoh mulok atau PKWU yang kita ajarkan itu adalah berhubungan tentang perkebunan, cocok tanam, seperti itu. Tapi ketika sekolah itu berada di perairan, maka yang lebih banyak akan kita arahkan berarti kemana Bapak Ibu? Kalau di daerah perairan, perairan seperti perikanan, garam, dan lain-lain. Jadi paradigma yang ketiga itu adalah pendidikan sekarang bukan hanya teori Bapak Ibu, tapi kontekstual, kebutuhan dari daerahnya seperti apa, kemudian bagaimana penguatan karakter anak. Makanya kita sekarang ada apa Bapak Ibu selain jam pelajaran di non formal, ada apa saja? Ada P5 Bapak Ibu, itu artinya ada penguatan karakter di sini. Jadi kita harapkan anak-anak tidak hanya pintar, tapi karakternya itu baik, seperti itu. Jadi itu adalah perubahan paradigma belajar dari yang lama ke yang baru. Silahkan lanjutkan silahkan. Nah, karena itulah kemudian muncul kurikulum penggerak, sekolah penggerak, dan guru penggerak.
di mana nilai guru penggerak di sini adalah untuk membantu paradigma ini lebih cepat prosesnya, itu adalah harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan kita juga harus berpihak pada murid. Nah, di sini peran guru penggerak itu berarti apa, Bapak Ibu? Nah, disinilah kita nih berada di dalam wadah sekolah penggerak dan akan menjadi guru penggerak seluruhnya, amin. Nah, itu tuh satu, berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, lalu coach bagi guru lain. Jadi bukan coach artinya kita lebih jago daripada guru lain gitu ya Bapak Ibu. Kami di sini sharing pengalaman yang sudah dilakukan. Kemudian nomor 3, mendorong adanya kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, dan kemudian kita menggerakkan komunitas atau praktisi. Nah, bagaimana maksudnya ya Bu ya, peran-perannya? Contoh, memimpin pembelajaran. Nah, di sini kita tidak hanya memimpin pembelajaran di kelas saja Bapak Ibu. Jadi ketika di sini ada contoh di SMA Negeri 3 itu ada proses belajar namanya literasi keuangan. Nah, di sini guru sebagai pemimpin pembelajaran turun. Jadi juga harus turun mengajarkan bagaimana dagang yang benar, bagaimana kas masuk dan kas keluar. Jadi kita sendiri memimpin pembelajaran, jangan sampai anak turun dia nggak tahu apa-apa, cuma rame-rame aja. Nah, kita di sini adalah pemimpin pembelajaran di kelas maupun ketika ada kegiatan pembelajaran di luar kelas. Lanjut selanjutnya. Nah, di sini adalah coach bagi guru lain seperti kegiatan ini. Kita mendiseminasikan materi yang kita pelajari, yang kita pahami. Jadi bukan berarti kami yang paling pintar Bapak Ibu, tapi artinya setelah kita dapat itu kita sharing bersama teman-teman. Jadi seperti itu, biar ilmunya tuh semakin baik gitu. Jadi kita bisa jadi coach atau teman, sharing, partner untuk informasi materi. Berikutnya adalah sebagai guru penggerak, bagaimana kita membantu perubahan paradigma itu adalah selain kita di kelas, kita juga membantu dan mendorong kolaborasi antar guru dan teman sejawat. Jadi kita bisa sharing informasi materi yang kita tahu, kita juga bisa minta bantu teman-teman yang lebih berpengalaman terhadap masalah yang kita hadapi. Seperti ini adalah saya share sosialisasi prakarsa perubahan bersama stakeholder, guru, kepala sekolah SMA Negeri 3 Pontianak bersama pengawas. Jadi di sini banyak sekali sharing di situ. Kemudian sharing antar guru SMA dan SMP dan SMA Negeri di Pontianak, Pontianak di sini sharing. Nah, di situ adalah jadi di guru penggerak untuk membantu perubahan paradigma ini apa biar cepat. Kita harus sering-sering kolaborasi sama guru, nggak harus guru satu sekolah, tapi guru-guru antar sekolah juga seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempercepat lagi seperti peran guru penggerak, yaitu kita menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini, nah seperti ini, kalau pas saya tahu materinya, saya juga sharing materi. Jadi, fungsi guru penggerak dalam membantu perubahan paradigma ini bagaimana? Salah satunya itu adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kalau seperti yang digambar ini, yang pertama itu kebetulan materinya saya tahu, saya sharing ke teman saya. Nah, namun di materi yang gambar kedua, ketika saya tidak tahu teman saya itu sharing pengalaman di sini. Jadi atau yang ketiga, kemudian ada tanda seperti ini, kami sepakat untuk berkolaborasi untuk membuat sesuatu di komunitas sekolah. Jadi seperti itu. Peran kita untuk mengubah nih percepatan paradigma dari yang lama menuju ke yang baru. Nah, di sini yang terakhir itu adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kalau kita mendukung murid sesuai dengan karakteristik anak itu akan secara tidak sadar disiplin positifnya itu adalah berani memimpin dirinya sendiri. Contoh ini adalah kelas 11 F10. Mereka membuat suatu program yaitu lari seminggu, program kesehatan. Kemudian kepemimpinan berikutnya adalah ketika kita mendukung anak dengan karakteristik masing-masing. Contoh yang kedua itu adalah kegiatan STAN di rumah Randa itu mereka diberikan kelonggaran seperti kita percaya gitu, apa yang mereka sukai, apa yang mereka yang paling mereka jago itu di mana. Ada yang jago gambar, maka menggambar
untuk stan, ada yang menghias, ada yang jago ngomong, kita fasilitasi. Nah akhirnya apa? Ketika kita memberikan pendidikan sesuai dengan apa yang mereka sukai, hasilnya adalah stan SMA Negeri 3 Pontianak itu juara 1 di HUT yang 17 Agustus kemarin di Rumah Landak di tahun 2024. Kemudian yang ketiga, di kelas ketika kita memfasilitasi murid berdasarkan karakteristik. Nah, bisa terlihat di lomba 17 Agustus ini kita bisa melihat siapa yang jago di lomba A, jago di lomba B difasilitasi dan akhirnya menang juara 3. Nah, seperti itu. Jadi, karakteristik murid itu, guru penggerak itu kalau bisa mempercepat perubahan paradigma, perannya dengan cara mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, selanjutnya. Nah, untuk materi berikutnya, disiplin positif itu sebelum masuk, saya mempersilahkan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan tentang bagaimana peran guru penggerak dalam perubahan paradigma pendidikan ini. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ya Bu Febri ya. Ini luar biasa, saya mengapresiasi terlebih dahulu terhadap pemaparan yang Bu Febri berikan. Itu luar biasa. Jadi dengan yang Bu Febri paparkan itu kami dapat lebih memahami gitu kan. Ternyata paradigma berpikir terhadap paradigma berpikir terhadap proses pembelajaran itu ternyata ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lepaskan ya Ibu ya. Jadi bagaimana merubah dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Dan itu juga ada hal-hal yang berkaitan terhadap perubahan paradigma belajar oleh peserta didik yang Bu Febri tadi sampaikan itu kan kalau tidak salah saya ada kodrat alam ya, karena memang peserta didik itu memiliki kekhasan atau keunikan masing-masing, memang sudah dibawanya dari lahir seperti itulah kodrat alam. Jadi ada kelebihannya. Kemudian kodrat zaman itu memang dikondisikan bahwa kondisi suatu masa atau zaman di antara kita zaman dulu kalau kita kecil dengan anak-anak sekarang itu juga berbeda kebutuhannya. Kalau kita pandang dulu misalnya teknologi itu tidak penting-penting amat, tapi pada zaman sekarang itu teknologi ini juga menurut kita itu sangat penting ya. Kemudian juga tadi ada beberapa hal juga ya Ibu ya terhadap penguatan denda. Pertanyaan saya nih Bu ya, kita sharing lah lebih pada sharing. Bagaimana ketika kita mau melakukan perubahan paradigma belajar ini dari paradigma yang lama dengan paradigma yang baru, tapi terbentuk dengan peraturan-peraturan yang ada. Ini contoh yang memang tadi kita temui di sekolah. Ya, maaf kalau memang ini ada kasus yang juga kita temui. Ada anak yang memang dia dari sisi saya tuh udah bilang nakal sih, memang aktif sih anak itu. Itu aktifnya luar biasa. Dari sisi akademiknya memang dia tidak ada sama sekali lah dibilang. Ya, tapi sebenarnya kalau dari sisi pembawaan dia, ternyata dia memang lebih, kok kita bilang tuh anak lapangan. Ya, tapi dengan peraturan yang ada, ini saya juga kadang heran gitu kan dengan pemerintah buat peraturan seperti itu, tapi kita juga menyarankan kita bahwa ternyata kita harus berpihak pada murid seperti itu. Dan berpihak pada murid yang benar itu seperti apa Bu ketika kita terbentuk dengan peraturan yang ada? Bahwa sebenarnya anak itu memiliki kemampuan gitu, lapangan. Itu kan pernah juga ada kasus ternyata ya mau tidak mau dengan peraturan yang ada, akhirnya memang diminta anak itu untuk menarik berkas seperti itu. Padahal sebenarnya kesempatan dia untuk menjadi lebih baik dan memang dia tuh memang ahlinya tuh memang bukan di akademik gitu kan. Dan sekali lagi lah kadang itu memang terbentuk dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah bagaimana menurut Bu Febri untuk mengkondisikan kondisi yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel, pertanyaannya bagus sekali dan dalam. Jadi saya akan mencoba menjawab yang saya praktekkan ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendidik anak itu kan di paradigma baru harus memperhatikan kodrat alam atau karakteristik dari anak tersebut, apa latar belakangnya. Nah step pertama itu adalah di dalam kurikulum Merdeka itu adalah kita melakukan tes diagnostik.
non kognitif dan kognitif. Nah, di situ kita harus tahu dulu nih latar belakang anaknya. Bagaimana, apakah perekonomiannya menengah, sedang, atau yang di bawah. Jadi dari situ kita bisa mulai lebih dalam tahu apakah setelah belajar ini dia memiliki gaya belajar seperti apa. Jadi anak-anak kan, oh ternyata anak yang barusan ada masalah ini tidak jago di bagian kognitif, tapi lebih jago di kinestetiknya. Jadi kita lebih arahkan ke arah kinestetik. Ketika pemilihan jurusan juga kita mulai wanti-wanti. Jadi seperti itu. Nah, kemudian barulah kita meyakinkan dari ketika ada permasalahan sedikit kita boleh bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak BK. Nah, BK ini sangat baik di sini. Kita bisa banyak solusi, bisa sharing. Kemudian setelah sharing dari BK, kemudian apabila ada masalah yang lebih lanjut jangan terlalu diperpanjang, langsung libatkan BK untuk langsung memberikan konsultasi. Tapi tentu saja dari kita sendiri akan juga menemani gitu, dan dari situlah dia akan merasa lebih dihargai. Nah, bagaimana cara kita masuk ke dalam perasaan anaknya tuh, yaitu dengan tahapan namanya segitiga restitusi. Itu akan dibahas di bagian terakhir materi. Jadi bagaimana nih caranya agar kita bisa memberikan konsultasi ke anak walaupun kita bukan BK, caranya seperti apa, jadi dengan baik, jadi anak tuh merasa dihargai gitu, enggak, masalahnya tuh insya Allah nggak larut-larut. Jadi tahapan terakhirnya ya Bu Amelia nanti akan kita bahas di segitiga restitusi. Tapi jawaban yang paling dasar adalah sebelum kita mengenal anak lebih lanjut, lakukanlah tes diagnostik non kognitif. Jadi kita bisa tahu latar belakang awal dari anak, kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang belum terpenuhi. Dari situ kita bisa berangkat ke mencari solusinya. Seperti itu. Nah, berikutnya saya lanjutkan ke materi yang berikutnya adalah disiplin positif ya. Nah, poin kedua yang akan kita bahas berikutnya itu adalah disiplin positif. Nah, sebelum kita bahas disiplin positif itu, kita bahas lagi pengertian disiplin itu apa. Jadi berdasarkan bahasa Latin disiplina, Bapak Ibu, artinya belajar. Jadi bukan seperti yang kayak hukum gitu. Disiplin itu artinya sudah belajar. Nah, makna dari kata ini kemudian diambil dari Socrates dan dari Plato. Nah, jadi disiplin ini artinya sebenarnya belajar untuk menggali potensi menuju sesuatu yang dituju, apa yang dihargai. Nah, di mana dalam budaya kita itu biasanya disiplin lebih ke arah pemaksaan, kemudian kepatuhan, ada konsekuensi dan hukuman. Jadi lebih konotasinya itu lebih memaksa. Padahal arti disiplin itu kan sebenarnya belajar. Next. Nah, jadi disiplin positif itu berarti apa? Disiplin positif adalah pendekatan atau belajar, metode belajar yang menekankan pada pengembangan kontrol diri. Jadi pengelolaan perilaku secara mandiri oleh murid. Jadi untuk disiplin positif ini bukan hanya pemaksaan sebenarnya. Jadi lebih kepada kontrol murid itu sendiri. Jadi kita memasukkan pemahaman ke murid itu sehingga dia sendiri yang akan mengatur dirinya sendiri. Jadi lebih ke alam bawah sadar itu menyadari gitu, kenapa saya harus melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya, nah disiplin positif itu kalau saya bagi menjadi 3 konteks. Itu yang pertama, pengertian adalah pendekatan yang meningkatkan pada pengembangan dengan menggunakan teknik kontrol diri. Nah, dia dengan cara pengelolaan perilaku secara mandiri, karena dia pun sudah sadar dan memahami tuh. Jadi oleh mandiri oleh murid itu sendiri. Nah, kenapa ya disiplin positif itu penting? Kenapa? Karena dalam konteksnya ini dia akan diajarkan untuk mengatur diri agar bisa menyelesaikan kegiatan hingga tuntas, melaksanakan kegiatannya, kemudian dapat menyelesaikan tugas secara komitmen dan konsisten. Jadi kalau siswa udah belajar namanya komitmen dan bisa konsisten, wah itu bakal hebat sekali murid tersebut. Nah, tujuannya itu kenapa disiplin positif ini digaungkan dalam paradigma pendidikan kita yang baru ini? Mengapa?
agar sesuai dengan standar pendidikan kita. Terbentuklah, salah satunya kan tadi kita konteksnya itu adalah membentuk murid yang tidak hanya pintar tapi berkarakter. Nah, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, di mana merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Jadi di sini kalau dia memiliki sifat yang nilai-nilai disiplin positif seperti ini, dia bakal jadi pembelajar sepanjang hayat yang baik gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa belajar itu sendiri tidak selesai di sekolah. Seumur hidup seorang manusia itu akan belajar. Selesai belajar di sekolah, belajar lagi kuliah. Selesai belajar kuliah, belajar lagi mencari uang. Bagaimana menghasilkan uang? Bisa menghasilkan uang, belajar lagi cara menggunakan uang dengan baik. Setelah itu belajar lagi bagaimana menjadi suami yang baik, belajar lagi menjadi istri yang baik. Jadi sampai kita tua dan selesai itu kita akan terus belajar. Nah, ketika karakter anak itu memiliki sifat disiplin positif ini, maka dia akan menjadi pembelajar yang baik untuk sepanjang hayatnya, karena dia sudah tahu apa namanya komitmen dan konsisten. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah budaya disiplin positif yang target paradigma ini. Jadi sebenarnya ini lingkaran ini nih sangat berpengaruh. Jadi awalnya mungkin hanya dari kelas, peraturan kelas. Nah, peraturan kelas, namun peraturan kelas yang baik adalah tidak menggunakan kata-kata negatif. Semakin negatif, semakin penasaran untuk dilanggar. Betul nggak Bapak Ibu? Misal, jangan dibuka ya buku ini, maka akan ada yang membuka karena penasaran. Jadi peraturan kelasnya di sini kita akan belajar supaya peraturan kelas ini tidak menggunakan kata-kata negatif, kemudian akan menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, setelah siswanya yakin, nah kelas yakin ya, nah itu akan membentuk namanya lingkungan positif. Dari lingkungan positif itulah kemudian terbiasa akhirnya menjadi budaya positif. Jadi konsep disiplin positif ini di mana disiplin positif itu masuk ke siswanya gitu. Dari siswa yang disiplin positif masuk ke peraturan kelas. Dari peraturan kelas, keyakinan kelas. Setelah kelasnya sudah baik, maka akan membentuk lingkungan sekolah yang baik. Setelah satu lingkungan itu baik, maka akan terbentuk satu budaya sekolah yang baik. Jadi sehingga itulah yang menjadi target kita, mengapa konsep disiplin positif itu perlu kita gaungkan, biasakan seperti itu. Karena mulai dari orangnya, kemudian efeknya akan membesar seperti itu. Nah, kenapa akhirnya budaya positif? Nah, budaya positif itu akan berkembang lagi menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu tidak satu Bapak Ibu, bahkan ada nilai dari agama, kemudian nilai secara universal ada lagi. Nah, di sini salah satu nilai kebajikan yang sedang pemerintah gaungkan untuk pendidikan di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan ini dimulai dari mana? Dari disiplin positif, dengan target utama karakter anak yang akan dibentuk adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kemudian yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka tunggal global. Nah, dari profil inilah dimulai dari hal kecil, yaitu siswanya bisa berdisiplin secara positif, artinya dia disiplin, dia belajar, tapi tidak terpaksa, dia menyadari melakukan hal tersebut. Seperti itu. Ketika anak-anak mau berdisiplin positif, kita pasti membuat sesuatu gimana caranya dia paham. Nah, sebelum paham kan kita motivasi dulu ya Bapak Ibu ya, gimana ya supaya dia mau melakukan hal tersebut. Nah, di sini akan kita bahas tentang bagaimana ya memotivasi perilaku manusia atau mulut kita. Nah, di mana ada 3 motivasi nih. Yang pertama adalah motivasi eksternal atau dari luar.
Nah, kemudian seperti dari sini apa ya yang terjadi ya kalau saya tidak melakukan ini, teman-teman saya bilang apa ya, atau guru-guru saya bilang apa ya kalau saya tidak melakukan ini, itu eksternal. Kemudian eksternal yang lain adalah apa yang saya dapatkan ya, itu biasanya reward atau penghargaan. Oh, kalau saya tolong ibu ini nyapu nih, saya nilainya lebih baik. Nah, itu berarti eksternal. Nah, tapi di bedanya yang pertama tuh lebih takut. Kalau saya tidak melakukan ini, saya dapat teman nggak ya? Nah, itu lebih ke negatif. Tapi kalau nomor 2, positif, tapi dari orang lain juga dapat reward nggak, dari gurunya, kalau bantu nyapu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian internal itu adalah dia melakukannya itu agar untuk dirinya sendiri, dia menghargai. Misal dia mau membersihkan kelas, tujuannya tuh bukan dapat hukuman dari guru, bukan, atau biar dipuji teman, poin kedua, tidak. Dia membersihkan kelasnya karena dia meyakini kalau dengan belajar dengan kelas keadaannya bersih, suasananya jadi nyaman, dan dia lebih lancar untuk belajar. Nah, itu adalah motivasi ketiga. Nah, yang kita harapkan itu adalah siswa-siswa kita tuh dimotivasi ke tahap yang ketiga, bukan tahap pertama pakai ancam, tahap kedua atau dapat hadiah apa ya. Jadi tidak selamanya penghargaan tuh Bapak Ibu tuh selalu baik gitu. Takutnya tuh siswa kita akan merasa kalau saya dapat ini saya dikasih apa ya. Nah, itu poin 2. Positif tapi bikin ketergantungan. Harapannya itu masuk ke poin ketiga, mereka memahami, oh ini buat diri saya ini apa ya, memaknai tujuan dari disiplin tersebut. Nah, jadi teori kontrol tadi itu kan tadi murid ya. Bagaimana ya cara kita mengontrolnya? Jadi ternyata guru-guru atau orang dewasa itu Bapak Ibu terhadap murid atau yang lebih muda itu menganggap ada beberapa ilusi yang perlu kita pikirkan gitu, kalau kita mau mengontrol murid atau yang lebih muda. Yang pertama, ilusi pertama, yang namanya ilusi itu hanya pemikiran kita, aslinya belum tentu seperti itu. Di pikiran orang dewasa atau guru adalah kita dapat mengontrol murid. Itu sebenarnya ilusi menurut teori dari William Glasser. Maksudnya seperti apa? Misal, ketika kita memerintahkan kepada murid untuk tidak ribut, untuk belajar, di ilusi kita mereka diam. Sudah, oh udah selesai, mereka taat. Tapi itu tuh sebenarnya bisa saja hanya ilusi. Dia diam itu belum tentu belajar. Bisa aja cuma temenung, kemudian di bawah tangannya itu dia main HP. Diam aja itu sebenarnya belum tentu sebenarnya kita lagi nyuruh anaknya belajar. Bisa aja dia diam ya, kamu harus belajar, padahal dia nggak lagi belajar, tangan di bawahnya itu lagi pegang HP. Itu sebenarnya ilusi aja kita ngontrol siswanya. Kemudian yang kedua, penguatan positif itu semuanya efektif dan bermanfaat. Tidak selalu Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan penguatan juga lihat-lihat. Contoh, tidak semua hal positif itu menguatkan. Contoh, ada siswa yang sedang bersedih. Nah, mungkin karena gagal dalam lomba. Kemudian kita bilang, udah nggak boleh sedih, nggak boleh nangis. Nah, itu kamu pasti gampang banget, nanti lombanya lagi berikutnya lebih mudah. Itu terlihat kamu kan jago. Nah, itu adalah seperti kata-kata positif, tapi sebenarnya tidak mengizinkan validasi siswa atau siswi itu sedang sedih. Walaupun kita bilang kamu kan jago, kita tidak memberikan jeda untuk anak itu bersedih gitu. Jadi tidak semua bahwa penguatan positif itu baik. Ada kalanya kita tetap mengizinkan anak itu untuk bersedih, mengeluarkan emosi negatifnya. Itu tidak apa-apa. Ketika kita saya benci sama kamu, nggak apa-apa kalau dia memiliki ada emosi yang perlu diceritakan. Kita harus bisa boleh mendengarkan gitu. Jadi tidak selamanya kata-kata positif itu selalu baik. Jadi kita harus melihat juga, makanya kontrol ini disebut juga ilusi. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya nih kita juga sering sekali kalau kebiasaan kita mengkritik murid kita. Nah, di sini sebenarnya tidak selamanya kritik itu baik, menguatkan karakter. Ada kalanya karakter anak sedang rapuh. Kita tidak tahu apa yang hari itu tuh
siswa-siswi kita tuh lagi alami. Ketika kita kritik biasa, hari biasa mungkin oke, tapi pada hari itu mungkin dia sedang sedih, lagi berat-beratnya hari, justru kritik kita terhadap dia itu bisa saja menghancurkan dia hari itu. Dia malah bisa bikin gak semangat belajar. Jadi ada kasus, saya pernah ngajar seorang siswi SMA, itu dia punya adiknya itu tidak mau sekolah lagi, waktu itu SD. Alasannya adalah tidak mau sekolah lagi. Alasannya adalah ketika disuruh maju ke depan mengerjakan soal MTK. Salah. Jadi diconteng nih sama gurunya. Dia melihat teman-temannya tertawa. Padahal mungkin tertawanya itu tidak terbahak, tapi tertawa. Jadi dia merasakan malu gitu kritiknya. Jadi sejak itu dia tidak mau sekolah. Sangat sulit mengajak dia buat sekolah. Tapi bisa saja sebenarnya pada kondisi lain ketika bergurau mungkin saat itu siswanya lagi nyaman, jadi dia tidak merasakan apa-apa dengan kritik seperti itu. Tapi bisa saja pada hari yang lain siswa tidak bisa menerima kritik yang kita berikan. Jadi kita juga harus lihat-lihat, tidak selamanya kritik itu bisa menguatkan karakter, malah bisa bikin karakter siswa itu hancur atau namanya destruktif seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Jadi kita ini walaupun dewasa, siswa-siswi kita lebih muda, kita nggak bisa paksa dia gitu untuk belajar. Walaupun terlihat mereka mengikuti, bisa saja sebenarnya tidak. Jadi kadang-kadang anak-anak juga bisa melawan dengan cara diam. Nah, bisa terlihat dengan apa? Kita suruh anak untuk mengerjakan tugas PR yang banyak gitu. Tiba-tiba ada hari tertentu mereka tidak mengerjakan. Barulah kita marah-marah misalnya, kalian ini kenapa tugasnya tidak bisa dikerjakan? Padahal ini gampang misalnya. Bisa saja anak kita memaksa anak untuk mengerjakan banyak tugas dan anak diam aja, tapi perlawanannya adalah dia tidak mengerjakan tugasnya. Itu salah satu bentuk perlawanan Bapak Ibu sebenarnya. Artinya kita tidak bisa memaksa anak. Jadi yang ada adalah kita mengajak anak untuk belajar. Kalau dia tidak ngerti, nanti kita bimbing. Kenapa? Ayo ajak. Itu tidak bisa memaksa. Anak-anak itu perlawanannya beda-beda. Ada yang bilang tidak mau Bu, tidak paham. Tapi ada juga yang mencoba mengendalikan kontrolnya itu, defense-nya itu dengan cara tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi ilusi bahwa kita orang dewasa guru itu bisa memaksa murid itu tidak bisa. Jadi menurut teori William Glasser itu 4 ilusi ini harus kita pikirkan ya. Kita tidak memiliki hak untuk mengontrol murid. Tidak selamanya penguatan positif itu baik. Kemudian tidak selamanya kritik itu bisa menguatkan karakter. Dan keempat adalah kita tuh tidak punya hak total untuk memaksa murid. Nah, selanjutnya, nah bagaimana ya contoh kita mengontrol siswa atau seseorang? Jadi ada 2 metode. Bukan berarti kita sebagai guru nggak boleh mengontrol murid ya, karena kita adalah pemimpin pembelajaran. Sebenarnya kita juga harus memiliki kemampuan buat mengontrol siswi. Nah, perhatikan caranya itu ada 2 gaya. Yang pertama itu adalah stimulus respon, yang satunya tuh teori kontrol. Jadi boleh diperhatikan cara kita mengontrol siswa dengan baik. Misal, kita memaksa siswa agar pandangannya sama dengan kita. Stimulusnya itu, responnya itu adalah berharap dia bakal sama. Nah, tapi sebenarnya itu nggak baik. Kenapa? Kita membuat siswi menjadi satu ragam pemikiran. Artinya kita membunuh seperti berbagai macam kreativitas dia. Nah, menurut teori kontrol ada caranya. Yang lain adalah kita berusaha memahami pandangan dari siswa tersebut atau siswi. Kemudian stimulus respon yang kedua adalah kalau ada siswa yang melakukan hal buruk, itu pasti salah. Nah, tapi menurut teori kontrol itu adalah setiap perilaku itu ada tujuan, Bapak Ibu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, sebenarnya ada tujuannya. Mungkin dia cari perhatian, mungkin dia lagi sedih. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu cek. Nah, teori kontrol yang ketiga adalah orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, teori ketiga ini berbahaya nih. Kebanyakan dari kita adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu adalah bikin kita selalu terombang-ambing dengan pemikiran orang lain. Nah, itu berbahaya. Jadi yang perlu kita masukkan adalah
kita perlu ajarkan bahwa hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi teori ini sebenarnya bisa dipakai untuk siswa dan guru. Contoh, ketika kita sudah capek jam terakhir, itu udah capek, terus kita lihat kelas berikutnya itu sangat-sangat aktif. Saking aktifnya itu bikin emosional gitu. Nah, di situ ada dua pilihan Bapak Ibu kita sebagai guru. Apakah kita biarkan murid kita mengontrol kita dengan cara bikin kita semakin marah? Terlihat kita seperti punya kendali kan, tapi sebenarnya adalah murid tersebut sedang mengontrol kita untuk semakin marah, semakin bad mood. Nah, padahal teorinya adalah hanya diri kita yang mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan marah atau enggak. Kita bisa ambil jeda istirahat dulu ketika ada siswa yang terlalu aktif. Kita bisa bicarakan baik-baik dulu. Kenapa? Kontrol itu masih sama diri kita, bukan oleh murid-murid tersebut. Nah, itu teori kontrolnya. Kemudian berikutnya adalah pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Jadi kok kita bujuk-bujuk siswa nih, tapi siswanya kok tidak mau belajar ya, oh berarti udah paksa saja. Nah, tapi menurut teori kontrol adalah kalau sampai bujukannya gagal, sebenarnya kita bisa lakukan kolaborasi atau menciptakan pilihan-pilihan baru nih Bapak Ibu. Tapi pilihan itu tuh sebenarnya pilihan dari kita juga misalnya. Jadi misalnya anaknya tidak mau lomba 17 Agustus karena dia pemalu. Kita bisa kasih pilihan. Misalnya teman-teman udah bilang si A ini tidak mau ikut lomba misalnya. Maka pilihannya adalah buat pilihan-pilihan yang mendekati. Oh, kamu nggak mau ikut lomba. Berarti mau bagian yang mana nih? Bagian sutradaranya. Saya tidak mau maju lomba Bu, kenapa? Saya pemalu seperti itu. Oh iya, berarti kamu mau bagian yang mana? Mau sutradara lombanya yang ngatur anaknya atau yang ngatur kelasnya? Berikan dua pilihan yang sebenarnya itu dari kita. Jadi anak-anak tuh tidak lepas gitu, tapi berilah teori kontrol itu, berilah pilihan-pilihan tapi dari kita juga sebenarnya. Jadi anak merasa diajak untuk berkolaborasi dan memiliki hak seperti itu. Nah, kemudian di stimulus respon itu adalah yang teori yang perlu kita tinggalkan itu adalah ketika kita berhadapan dengan siswa atau siswi, itu adalah saya menang, kamu kalah, karena saya guru. Nah, tidak seperti itu. Jadi di teori kontrol itu yang lebih baik adalah saya menang, siswa saya juga menang. Jadi kita collab. Kalau saya tidak suka sama sikap siswanya, berarti saya juga harus berbicara kepada muridnya, kemudian bagaimana supaya sama-sama nyaman gitu. Selanjutnya, nah disinilah ketika kita mau mengontrol siswa dengan baik, maksudnya dengan teori kontrol ya, bukan yang stimulus respon tadi, kita juga harus memahami kebutuhan dasar dari murid. Jadi kenapa ya dia melakukan sesuatu? Nah, itu namanya perilaku. Nah, Bapak Ibu perlu lihat nih, ketika melihat siswa tuh ada masalah, menunjukkan perlawanan atau ada hal yang tidak mau belajar, kita harus cek 5 kebutuhan dasar nih. Nah, kebutuhan di kolom pertama itu adalah kebutuhan yang paling dasar. Cek bertahan hidup. Artinya apa? Di sini di bulatan pertama itu cek makannya. Kemudian bagaimana perekonomiannya? Kenapa? Bisa kita suruh anak buat konsen belajar, tapi ternyata pagi sama siang nggak makan. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi yang teori pertama itu adalah bertahan hidup atau fisiknya. Kita tanya dulu, kenapa dia tidur-tiduran terus? Oh, ternyata dia tuh belum makan. Malamnya harus bekerja sampai subuh. Itu kita harus tahu penyebabnya. Setelah bulatan pertama itu masuklah bulatan yang lain yang boleh dicek. Apakah dia butuh kasih sayang dan rasa terima di kelas. Kemudian apakah dia perlu kebebasan di dalam berekspresi di kelas untuk belajar. Kemudian kesenangan, dia senang nggak sih pas belajar di kelasnya. Atau yang terakhir, penguasaan. Dia tuh sebenarnya nggak suka bahasa Inggris misalnya, tapi sukanya IPA, kimia, biologi. Nah, kita harus tahu nih siswa kita itu suka pelajaran apa. Jadi kita bisa arahkan ke bagian yang mereka kuasai. Nah, kemudian, pertanyaannya adalah apabila kita sudah memberikan motivasi dengan teori kontrol, ternyata masih tuh ada pelanggaran, maka ada 2 hal yang harus kita pikirkan, hukuman atau konsekuensi. Silakan.
Atau ada konsep yang lain lagi nih. Nah, itu ada namanya restitusi. Nah, saya mau bertanya nih sama Pak Fauzi. Pak, misalnya tindakan guru nih menyuruh murid mencatat. Ini terlambat nih, Pak. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali nulis. Kasusnya adalah dia terlambat datang di sekolah. Menurut Pak Fauzi ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus, nah kalau menyuruh murid lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Nah, jadi ada 2 hal yang kita bisa berikan, hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu biasanya lebih ke hal yang tidak masuk akal, kadang diberikan saja gitu tanpa memberikan persetujuan kepada yang dihukum, atau tidak ada peraturan sebelumnya, langsung hukuman. Nah, konsekuensi adalah hal yang telah dibicarakan. Oh, kalau dari awal itu sudah bicarakan, kalau terlambat maka akan kepiket, akan diberikan misalnya suruh nyapu. Nah, itu konsekuensi. Atau ketika kita melakukan kesalahan tertentu biasanya malu, itu konsekuensi. Kita buka ya jawabannya ya, silakan Bu. Nah, dengan menulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena dia kan terlambat ya, nulis 100 kali itu hukuman aja, tapi konsekuensinya belum. Bisa saja dia belum menyadari. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Nah, itu hukuman juga masih. Nah, bagaimana dengan konsekuensinya? Konsekuensi itu seperti kasus keempat. Jadi ada siswa yang mengganti buku temannya. Gara-gara apa? Dia mencoret-coret. Nah, itu adalah dia mengganti, karena buku orang sudah rusak. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi, kebanyakan metode yang kita berikan kepada siswa kalau tidak melakukan hal yang baik itu ada 2 hal, namanya hukuman atau konsekuensi. Namun, sebenarnya ada metode yang lain, namanya itu adalah restitusi. Silakan Bu, restitusi. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang yang selama ini boleh dikerjakan ketika ada guru melihat ada sesuatu yang siswa lakukan tidak baik, itu memberikan hukuman, konsekuensi, atau yang ketiga metode yang boleh Bapak Ibu pertimbangkan, yaitu restitusi. Jadi hukuman ini adalah pengertiannya seperti apa? Sesuatu yang kalau dia melakukan kesalahan, kita harus berikan sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah kalau dia melakukan kesalahan, maka sesuatu itu bakalan terjadi secara harus terjadi memang. Nah, kalau restitusi enggak, itu pilihan. Apakah si yang atas yang penilai itu bisa memberikan restitusi atau enggak? Jadi ini pilihan. Nah, hukuman biasanya tidak nyaman. Kalau konsekuensi bisa tidak nyaman untuk jangka pendek atau jangka panjang, itu tergantung anaknya. Tapi kalau restitusi itu bisa malah metode yang menguatkan setelah dia menyadari kesalahan. Kalau hukuman, korban bisa mendapatkan keadilan. Di konsekuensi bisa saja korban diabaikan. Nah, tapi di restitusi korban akan mendapatkan gantinya. Kalau di hukuman, murid akan tersakiti. Siapapun yang melanggar kena pokoknya. Nah, tapi kalau di konsekuensi, muridnya jadi dibuat tidak nyaman. Nah, di sini di restitusi metodenya adalah siswanya akan diberi penguatan nih, gimana caranya tidak mengulangi itu lagi. Jadi kita lihat ya metode restitusi ini seperti apa. Nah, masalahnya itu kalau di restitusi itu akan terpecahkan Bapak Ibu. Kalau di hukuman itu maka akan semakin bisa aja 2 hal, siswanya makin pasif atau makin agresif. Jadi kalau konsekuensi bisa sadar, tapi mungkin jangka pendek. Nah, seperti itu. Kemudian ketika hukuman dilakukan terus-menerus, murid itu akan tidak takut, alias kebal gitu. Kalau konsekuensi itu monitoringnya terus-menerus lagi dan lagi. Kalau restitusi ini kita mengajarkan siswa buat bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau hukuman itu berlaku hanya pada institusi. Kalau dia keluar lagi, maka dia tidak bisa aja dia ngulang lagi. Nah, kalau di konsekuensi dia mengikuti peraturan tapi dalam waktu yang pendek, jangka pendeknya. Nah, kalau restitusi itu metodenya karena memasukkan ke kesadaran siswa yang salah itu, maka dia akan fokus pada pemecahan masalah.
karena dia lebih paham kenapa dia salah, kita berikan pemahaman, kemungkinan besar untuk mengulangi lagi itu tidak akan kecil gitu. Nah, sekarang metode memberi hukuman, konsekuensi sama restitusi itu berbeda sekali. Jadi tahapannya, kalau hukuman gini, peraturannya tuh adalah seperti ini. Karena kamu sudah melanggar, kamu harus itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, nah sekarang kamu sudah melakukan A, apa peraturannya? Nah, jadi siswa kembali kalau konsekuensi itu diingat apa ya Bu? Oh iya, anak disuruh baca ulang. Oh iya Bu, ini saya salah peraturannya ini. Mampu kamu melakukannya? Nah, seperti itu. Baik, sudah dapat, terima kasih. Itu konsekuensi. Nah, restitusi ini sebenarnya lebih baik lagi. Dia tanya, kamu salah? Ya, kamu tahu peraturannya? Nah, sekarang kenapa? Apa yang kamu yakini sampai kamu tuh melakukan hal itu? Jadi ada sedikit berbeda sedikit. Jadi kita memberikan suatu segmen untuk siswa menjawab gitu. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut dari pandangan dia. Nah di sini setelah itu ditanya, kalau kamu yakin seperti itu, nah kira-kira ada cara nggak buat memperbaiki kesalahan kamu? Jadi solusinya itu dicari dari dirinya sendiri dulu. Jadi kalau dia sudah menyadari dia salah dan dia berusaha buat cari, oh saya sepertinya harus seperti ini Bu. Dia jauh lebih paham kalau oh yang dia lakukan itu salah dan bertanggung jawabnya itu seperti ini Bu, mampunya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu netral, kadang disukai, kadang diterima, kadang tidak. Kalau restitusi itu positif, nah gitu. Kalau hukuman sifatnya itu paksaan. Kalau konsekuensi tadi stimulus respon pakai metodenya. Kemudian restitusi itu teori kontrol. Nah, lanjut. Jadi dari hal ini nih Bapak Ibu bisa melihat metode bisa kita gunakan apabila siswa atau siswi kita itu melakukan hal tidak baik. Kita bisa melakukan hukuman dengan cara paksaan. Tapi bisa jadi anak semakin dua hal. Kalau nggak pasif, makin agresif. Kalau kita tidak ada, makin dilanggarnya itu hukuman. Kalau konsekuensi ini netral, boleh kadang bisa paksaan, kadang bisa enggak. Tapi biasanya konsekuensi itu hanya jangka pendek. Jangka panjangnya kemungkinan besar bisa ngulang karena siswa atau siswi tersebut tidak paham. Kalau restitusi ini metodenya itu positif, namun memiliki beberapa tahap yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Jadi boleh diperhitungkan ya Bapak Ibu ya metode restitusi ini. Nah, ketika kita akan merestitusi, nah kita sebagai guru sebenarnya kita tuh sedang mencoba mengontrol. Tapi ingat tidak sepenuhnya kita bisa mengontrol murid ya Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu tuh di posisi mana mengontrol murid? Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum ini contohnya itu nadanya tinggi, langsung menyalahkan orang lain. Apa yang terjadi setelah disalahkan? Muridnya diam sih, tapi muridnya marah. Seperti apa? Dendam. Nggak didengerin, baru juga mau ngomong, udah diteriakin. Besoknya dilakukan lagi, kan bisa aja agresif. Itu penghukum. Hati-hati kalau kita mengambil posisi kontrol penghukum. Kita melihat siswa-siswinya diam, seakan-akan dia terima, tapi sebenarnya belum tentu. Malah bisa saja di belakang kita dilakukan lagi. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah atau bahasa bahasa kita tuh kayak gaslighting, bahasa anak zaman sekarang. Itu contohnya adalah nadanya memelas kebalik nih. Terus lembut tapi pakai kayak mengiris-iris perasaannya itu dengan cara membuat si murid merasa bersalah, merasa gagal dan tidak sanggup. Apa yang terjadi? Siswanya tidak enak, jadi menyembunyikan kelakuannya, menyangkal dan berbohong. Contohnya seperti ini nih, kakak nih udah cantik ke sekolah, udah baik, kenapa nggak belajar dan nilainya masih rendah? Nah seperti itu. Jadi halus sekali, tapi sebenarnya bikin siswanya tuh bisa down. Saya tuh sedih, kecewa saya sama kamu. Nah, mungkin sekali-sekali boleh lah ya, tapi kok kita terus-terusan bilang ke siswa tuh kita kecewa, anak itu kayak kehilangan kepercayaan dirinya gitu. Ini hati-hati kalau menggunakan kata kontrol membuat rasa bersalah nih.
Kemudian yang ketiga, teman. Nah, ini juga kadang-kadang posisi kontrol yang kita suka bablas ya. Kita kasihkan sama siswa gimana suara kita akrab, ramah, bercanda. Sebenarnya bagus. Murid juga akan senang dan terbuka sama kita. Namun efeknya adalah murid hanya patuh terhadap guru yang dianggapnya teman. Ketika ada guru lain, dia nggak mau. Jadi dia cuma patuh terhadap guru tersebut. Efeknya adalah hanya guru itu yang bisa memerintah atau mengontrol murid tersebut. Wah, itu bahaya. Di mana-mana sekolah kan gurunya banyak. Lanjut, kemudian pemantau. Nah, pemantau ini adalah nadanya datar dan formal. Jadi kayak anak-anak, karena kamu melakukan ini ya, jadi itu seperti formalitas aja. Lanjut. Nah, jadi yang mana pakai posisi kontrolnya? Nah, posisi kontrol yang dianjurkan itu adalah manajer. Jadi di sini fleksibel. Jadi kita bisa ke tahap yang lain. Tapi yang kita sarankan adalah siswa itu sebenarnya mencari solusi dan bertanggung jawab. Jadi kita dengarkan dulu sisi dia gimana, dia mampunya melakukan apa untuk perbaikan. Dan dengan itu kita bisa menguatkan watak dan karakter yang baiknya. Lanjut. Jadi boleh dipikirkan ya Bapak Ibu ya posisi kontrolnya. Nah, posisi kontrol setelah kita belajar itu, setelah itu kita akan membuat keyakinan kelas nih. Gimana caranya? Kan dari yang paling kecil ya, membuat keyakinan kelas. Itu kenapa ya kita buat keyakinan kelas aja nih, bukan peraturan. Jadi biasanya kalau peraturan itu kan sifatnya tadi apa Bapak Ibu? Kenapa kalau peraturan? Kalau peraturan bersifat apa tadi? Ya, memaksa kan. Jadi biasanya kita tuh hanya melakukan hal tersebut ya. Jadi makanya kita perlu keyakinan. Kenapa? Menimbulkan motivasi. Kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Dengan kita dapat motivasi, siswa paham. Jadi kita nggak perlu ada pun sebenarnya siswanya udah melakukan hal tersebut tanpa kita pantau-pantau. Makanya kita bukan buat peraturan ya Bapak Ibu, tapi kita buat keyakinan. Kita buat siswa itu yakin melakukan hal tersebut. Nah, makanya tidak boleh membuat peraturan dengan menggunakan bahasa apa? Negatif. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas nih Bapak Ibu ada metodenya. Salah satunya adalah menggunakan tabel T sama dan Y. Di mana contohnya itu adalah yang terlihat, yang terdengar, dan yang bisa dicontohkan. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas ini, sebenarnya siswanya bisa dibuat tabel supaya lebih paham. Misalnya kita membuat peraturan datang lebih awal ke sekolah. Contohnya, nah jadi siswa itu dikasih tabel yang sebelah kanannya itu contoh nyatanya, misal datangnya lebih awal. Nah, kemudian kita berikan ke sebelah kanannya contoh nyatanya seperti apa. Misal ada murid kita namanya Ridho. Lebih awal saya akan datang lebih awal jam 6.30 dari murid tersebut. Nah, jadi kita bisa buat tabel Y sama tabel T seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu lihat di PPT yang akan saya berikan nanti di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi tabel ini adalah sebelah kiri itu nilai-nilai disiplin, datang lebih awal. Sebelah kanan itu adalah prosedurnya. Jadi yang sebelah kanan itu siswa yang disuruh isi sendiri. Ketika mereka membuat contoh nyata dari program dia sendiri, saya rasa mereka menyadari dan akhirnya mau mengerjakan aturan atau keyakinan kelas yang diberikan. Karena langsung dirinya sendiri yang menulis. Oh, saya mau pergi awal. Pergi awalnya jam berapa? Kasih tahu. Oh, saya akan pergi awal jam 6.30. Habis apa? Habis makan. Jadi biarkan siswanya itu menulis di sebelah kanan program-programnya atau bagaimana cara dia pergi awal. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian seperti ini nih keyakinan kelas. Mana yang menurut Bapak Ibu nih ini bukan keyakinan kelas. Seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini Bapak Ibu apa nih? Keyakinan kelas atau peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mana yang bisa ditemukan nih? Bukan keyakinan kelasnya, aturan. Kalau dilarang mengganggu orang lain, ada kalimat negatif, dilarang mengganggu orang lain? Ada ya? Dilarang ya? Ada kata-kata dilarang, itu berarti peraturan. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
Apa nih Bapak Ibu? Apa? Kesepakatan keyakinan kelas? Nah ini boleh lihat ya, dilarang melakukan kekerasan. Akhirnya anaknya juga tetap melakukan kekerasan karena dengan kata dilarang, nyoba akhirnya. Lanjut, terus dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini Masya Allah jangan sampai ya. Lanjut, next kita cek ya, mana yang termasuk keyakinan. Nah ini kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu sebenarnya keyakinan kelas dengan cara bertanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu lebih baik katanya diganti, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kata-kata negatifnya itu Bapak Ibu diganti. Hadir di sekolah, nah itu sudah baik. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, diganti keselamatan, saling menghormati orang lain. Jadi kata-katanya itu bisa kita perbaiki sehingga siswa menjadi yakin gitu. Lanjut, silakan. Nah, tadi kan itu pengertian dasar dari awal-awal restitusi ya. Restitusi itu adalah salah satu metode selain hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid dengan cara bagaimana? Dengan cara dia memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Jadi kita nggak nyalahin dia langsung. Bagaimana caranya kok nggak nyalahin dia langsung? Padahal dia salah misalnya. Lanjut, ini ada metodenya. Nah, jadi segitiga restitusi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah dia itu bukan untuk nebus kesalahan, tapi dia berbuat baik, belajar dari kesalahannya. Gimana cara memperbaiki hubungannya, bukan ganti hubungannya. Jadi kalau kita melihat siswa kita berkelahi, bukan temannya yang diganti, tapi gimana caranya hubungan pertemanan itu diperbaiki. Kemudian dua, itu tuh tawaran Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa paksa murid kita restitusi itu nggak bisa, tawaran aja. Yang ketiga, menuntun dia lebih ke dalam diri mereka. Sebenarnya saya melakukan itu tuh karena apa sih? Nah, kemudian mencari kebutuhan dasarnya. Dan kemudian ciri-ciri berikutnya adalah gimana caranya restitusi itu membawa siswa kita tuh memperbaiki dirinya. Kemudian fokus ke karakternya, bukan tindakan. Dan fokus sama solusinya, bukan terus-menerus menyalahkan. Nah, setelah itu baru kita kembalikan murid kita ke kelompoknya lagi. Nah, ini tuh ciri-ciri restitusi. Kalau Bapak Ibu melihat itu tidak ada langsung fokus dengan tindakannya Bapak Ibu, seperti hukuman langsung. Nggak mendengarkan, langsung dihukum. Nah, itu tuh karena restitusi itu karakternya dulu kita perbaiki, bukan tindakannya. Lanjut. Nah, ada 3 tahap yang bisa Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu ketika ada siswa yang melakukan hal yang tidak baik, yang pertama itu stabilkan dulu identitasnya. Seperti ini, menstabilkan identitas. Nanti kita next ya nanti. Kedua itu memvalidasi dulu tindakan yang salahnya. Kemudian yang nomor 3, menanyakan apa yang dia yakini sampai dia melakukan hal tersebut. Lanjut. Nah, contohnya adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal tuh menjadi lebih positif terhadap dirinya. Contoh, ada siswa saya yang suka terlambat. Kemudian dia menjawab adalah dia suka main HP sampai larut malam, sampai jam 3 pagi. Nah, bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya? Nah, kita tidak menyalahkan langsung, tapi kita bisa bilang, wah memang benar sih kalau main HP tuh ketika lagi senggang memang enak. Saya juga suka kayak gitu, suka kelupaan waktu. Kamu main game apa? Nah, saya juga kayak gitu tuh, tapi saya suka dengerin lagu. Seakan-akan itu juga ngasih tahu kalau kita juga sama-sama manusia, bisa melakukan kesalahan, bisa menyukai hal yang sama gitu. Dia suka main HP, kita kan juga sebenarnya suka main HP. Kalau kita akan masuk ke dalam sisi anak, pastikan juga kita tuh sebenarnya berada di pihak dia sebenarnya. Kita juga melakukan hal tersebut. Lanjut di sisi yang kedua, setelah kita menstabilkan, kemudian kita baru kita validasi tindakan itu tuh salah sebenarnya. Tapi dari mana? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhannya ketika melakukan kesalahan. Nah, tapi nih main HP kan enak ya, asik ya. Tapi kalau misalnya sampai tengah malam tuh kayak gimana? Apa ya yang kira-kira bikin kamu tuh bisa
main HP-nya tuh seperti apa kalau tidak terlalu malam. Jadi bisa saja melakukan hal yang buruk. Kamu pasti punya alasannya, ternyata dia ada alasan lagi. Jadi kita baru masuk ke alasan yang sebenarnya itu di tahap 2. Memvalidasi tindakan yang salah. Dia salah, itu valid. Kamu tuh sebenarnya salah di tahap 2. Kasih tahu baru. Bukan di tahap pertama, kamu salah. Enggak. Yang kedua tuh, kita valid dulu. Ternyata tuh setelah mendengarkan, kamu ini salah loh. Tapi dengarkan dulu alasan dibaliknya. Makanya di tahap 2 itu adalah mengenali basic need, kebutuhan dia tuh apa sebenarnya. Oh ternyata main game karena di rumah kesepian, tidak tahu mau melakukan apa. Nah kemudian buat kita bilang, ada nggak ini salah? Kamu ada cara lain nggak supaya tidak bosan selain main HP? Kamu bisa main game yang lain, misalnya apa bu? Main gitar. Oh bisa bu, gitu. Nonton TV, main sama adik, kasih alternatif lain seperti itu. Nah kemudian, tapi jangan lupa ya, di nomor 2 juga kita harus kasih tahu kalau tindakan dia sebenarnya salah. Nah ada cara lain nih melakukannya. Lanjut ke tahap berikutnya, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah setelah tahu di tahap 2, oh iya ya saya ini salah, lalu baru kita hubungkan sama nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Jadi misalnya, nah kamu kan suka terlambat nih tiap hari, kira-kira nih kita percaya di sekolah kita nih harus datangnya jam berapa? Oh ya bu, seharusnya datang jam 5. Kemudian nilai apa yang kamu langgar setelah kamu suka ini? Oh saya seperti ini bu. Nah nilai-nilai dia harus tahu aturan sekolah, kaitkan dengan aturan sekolah. Setelah dia tahu aturan mana yang dia langgar. Nah, jadi segitiga restitusi tahap berikutnya adalah setelah kita memvalidasi kesalahannya itu apa. Kemudian nomor 3 itu kan kita udah memberikan kebajikan dan keyakinan ya. Nah, lanjut bu, next. Nah, sekarang gimana nih cara memberikan segitiga restitusi dalam 30 detik? Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa ketika siswanya lagi ada masalah nih. Yang pertama adalah kenapa? Apa kamu ingin berbuat lebih baik sampai kamu melakukan ini? Kemudian apa yang terjadi ketika kamu melakukan itu? Ini yang kamu inginkan? Nah, kemudian apa kamu bisa mengubah ya perilaku kamu tadi itu menjadi perilaku yang lebih baik? Nah, menurut saya itu wajar. Nah, apakah wajar membuat kesalahan seperti ini sampai kamu membuat kesalahan? Nah, di sini kita juga bisa menanyakan lagi, yang kamu lakukan ini sudah sesuai sama apa yang kamu inginkan. Nah, di situ juga bisa setelah dia mengakui, nah baru kita tanya, udah siap untuk memulai lebih baik? Nah, lalu kesepakatannya apa ya supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Kemudian kalau kamu punya masalah, kamu perlu bantuan apa dari saya? Jadi tawarkan itu juga. Kemudian saat ini setelah kamu sadar, kamu harusnya melakukan apa ya ke teman kamu tadi atau seperti itu. Kemudian setelah menawarkan bantuan, seperti kamu mulai dari hari ini ya, kira-kira apa yang mau kamu mulai dari hari ini? Kemudian bisakah kamu melakukannya tanpa bantuan atau ada bantuan? Nah, terakhir adalah setelah kamu melakukan hal tersebut, apa ya yang kamu harapkan dan apa yang kamu inginkan? Jadi ini adalah salah satu contoh 30 detik untuk pertanyaan yang memberikan restitusi ke siswa. Jadi sebelum kita memberikan hukuman, konsekuensi, ada baiknya juga kita melakukan tahapan restitusi seperti ini. Nah, ini adalah akhir dari materi saya, di mana berarti kita sudah belajar yang next bu tahapannya. Nah, hari ini tuh saya selesai untuk sharing pemahaman saya tentang modul budaya positif, di mana materi hari ini yaitu paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, bagaimana kebutuhan dasar, posisi kontrol kita sebagai guru juga, keyakinan kelas, dan bagaimana segitiga restitusi ini bisa membuat budaya positif di SMA Negeri 3 itu jauh lebih baik. Mudah-mudahan dilanjutkan, dapat dilanjutkan lagi sharing berikutnya di kesempatan lain yang lebih baik. Nah, karena materinya sudah selesai, saya kembalikan ke moderator kita. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Utin telah menyampaikan materi tentang budaya positif yang benar-benar sangat memberikan kita pencerahan tentang budaya positif di lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa memberikan suatu informasi tentang tindakan kita seorang
guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, tapi di sini guru itu adalah sebagai manajer dalam menyikapi perilaku yang dilakukan oleh siswa. Pada kesempatan ini saya akan menutup kegiatan diseminasi modul budaya positif. Saya sebagai moderator Nurul Maulia menutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah video tadi disaksikan, itu adalah salah satu praktek dari diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.